Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Karmayang with student number 226121174. Today I want to tell you about mode of interpreting. Modes of interpreting are the various methods used in oral translation or interpreting, depending on the context, communication need, and environmental condition. Modes ini menentukan bagaimana interpreter mentransfer pesan dari bahasa sumber ke bahasa target secara lisan. Modes sendiri ada 4, yaitu yang pertama consecutive interpreting. Consecutive interpreting, the interpreter listen to the speaker first and then deliver the message in the target language after the speaker pause. Jadi, consecutive itu interpreter menerjemahkan per kalimat dari si pembicara. Jadi ngomongnya itu per kalimat. Lalu interpreter berada di sebelah pembicara dan terlihat, serta membutuhkan waktu yang lumayan lama. Biasanya consecutive sendiri dilakukan di talk show. Selanjutnya ada simultaneous interpreting. The interpreter translates the message in the real time while the speaker is still talking. Nah, jadi di simultaneous ini lebih serius dan tidak seperti konsekutif karena menerjemahkan langsung bersamaan dengan pembicaranya, tetapi simultaneous biasanya berada di bagian tertentu atau disediakan booth dan diberikan alat bantu seperti mikrofon, alat bantu dengar, seperti itu. Dan ada sepasang interpreter, tidak cuma satu. Dan semua yang disampaikan oleh pembicara harus disampaikan juga atau diterjemahkan juga oleh interpreternya. Tidak boleh ada yang diringkas. Biasanya simultaneous ini dilakukan saat ada konferensi internasional. Modes yang selanjutnya ada whispered interpreting or coquettage. The interpreter whispered the translation directly to the one or two listeners, usually when most of the audience understand the source language. Nah, interpreter biasanya membisikkan terjemahan secara langsung kepada 1 atau 2 orang peserta, biasanya saat mayoritas audiens itu memahami bahasa sumber. Nah, ini tuh lebih versi tidak terlalu formalnya, versi tidak formalnya simultaneous. Lalu modes yang terakhir itu ada sight or pandangan. Biasanya ini menggunakan speaking and reading skill. Nanti interpreter atau penerjemah diminta membaca dokumen tertulis, lalu disampaikan dan dibacakan langsung oleh orang yang dituju atau audiensnya, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.